Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri udhumazzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian cintai, orang yang kalian kasihi. Harapan saya dan doa saya selalu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan maunah kepada kita semua. Moga-moga setiap masalah yang kita hadapi ada solusinya. Setiap problem yang ada di depan kita ada jalan keluarnya. Dan semoga Allah memberikan rezeki dalam kehidupan kita, baik dari jalan yang kita rencanakan maupun dari jalan yang tidak kita duga. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita sering lupa untuk mendefinisikan tentang nikmat. Karena kita tidak tahu tentang nikmat, maka kita tidak bisa bersyukur. Itu yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Karena kita tidak bisa mendefinisikan tentang nikmat, sehingga tidak tahu bahwa itu nikmat, sehingga tidak mensyukurinya. Salah satu nikmat yang sangat besar untuk kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita tidak pernah tahu kapan kita beriman, kapan kita mulai memeluk Islam. Karena kita tidak pernah tahu, menganggap keimanan kita dan keislaman kita sesuatu yang biasa, yang tidak patut untuk kita hayati, tidak patut kita syukuri. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, hari ini kita akan bercerita tentang seorang sahabat yang di dalam beriman dan berislam itu melalui proses yang sulit, berat, dan sangat melelahkan, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar nilai-nilai kebaikan, informasi yang positif, kata-kata yang baik bisa tersebar, didengar, dibaca, diperhatikan banyak orang, sehingga manfaatnya bisa menjadi lebih banyak. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih.
Semoga vlog kali ini yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menambah wawasan, vlog yang menambah perbendaharaan kisah, yang ujungnya kita harapkan kisah ini bisa ditularkan kepada anak-anak kita dan orang-orang terdekat di sekitar kita. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang istimewa. Memang sahabat adalah orang-orang istimewa karena yang pertama langsung bersentuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung mendapatkan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebagian juga langsung mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap hari selalu mendengar beliau dawuh, mendengar nasihat beliau, mendengar fatwa beliau. Oleh karena itu benar dawuhnya Nabi bahwa sebaik umat adalah pada zamannya, kemudian beberapa zaman berikutnya. Di antara sahabat yang istimewa adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Kalau tidak salah orang ketiga atau keempat. Bahkan saat ini masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam sebelum Arqam sebagai tempat berlindung dan tempat pendidikan pada saat itu. Dia masuk Islam pada usia 17 tahun. Berbeda dengan kita yang masuk Islam sangat mudah, menunaikan syariat Islam juga sangat mudah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengalami tantangan yang luar biasa dari lingkungannya, juga dari keluarganya, bahkan juga dari orang terdekatnya. Ibunya berusaha keras dengan segala cara berusaha agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini kembali ke agama nenek moyangnya. Bahkan sang ibu ini mogok makan dan serius, sehingga berhari-hari ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak makan, tidak minum, sehingga hampir mati. Ketika dalam suasana seperti itu, keluarga yang lain mencari Sa'ad bin Abi Waqqas dan kemudian mempertemukan dengan bundanya. Bundanya dengan suara yang lemah bilang kepada Sa'ad, "Sa'ad, ini aku lakukan agar kamu kembali ke agama nenek moyang. Kau kan seorang anak yang berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Dan ibumu ini tidak rela kalau kamu masuk agama Islam dan menjadi pengikut Muhammad." Apa jawaban Sa'ad pada saat itu? Ketika melihat ibunya lemah seperti itu dan hampir mati, Sa'ad tidak bergeming. Ia malah berkata, "Ibu," sambil mendekatkan wajahnya ke telinga ibunya, "Engkau tahu ibu, demi Allah, jika ibu memiliki 100 nyawa dan keluar satu-satu dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Maka sekarang terserah ibu mau makan atau tidak." Akhirnya memang luntur sikap ibunya, dan kemudian turunlah ayat yang memuji sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya, dua orang tua, memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, saat ini dari segi nasab juga termasuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia minduan, ya, kepernah minduan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek dari Sa'ad adalah Uhaib bin Manaf, paman Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sering bercanda ketika para sahabat sedang berkumpul. Beliau berkata, "Hadza khali falyurini umru'un khalahu." Ini pamanku, silakan setiap kalian memperlihatkan siapa pamannya. Canda Nabi. Sa'ad juga orang yang istimewa karena ia yang pertama melepas panah dan dia juga yang pertama terkena panah. Dia satu-satunya orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akan menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan baginya, yaitu saat perang Uhud. Waktu itu Nabi bersabda, "Irmi Sa'ad fidaka abi wa umi." Panahlah wahai Sa'ad, ayah ibuku menjadi tebusan bagimu. Sa'ad adalah kesatria yang pemberani di kalangan bangsa Arab dan kaum muslimin. Ia memiliki dua senjata, yaitu tombak dan doa. Jika tombak itu dilemparkan, pasti akan mengenai sasaran. Dan jika dia berdoa, Allah selalu mengabulkannya. Nah, ini juga berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika Nabi sedang berbahagia. Kemudian karena Nabi berbahagia, Nabi berdoa, Allahumma syaddid rawiyatahu wajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah bidikannya dan kabulkanlah doanya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, suatu ketika ada seseorang mencaci terus-menerus dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang hina kepada Ali karramallahu wajhah dan Talhah bin Zubair. Saat mengingatkan orang itu berulang-ulang, tapi ia tetap melakukannya. Saat kemudian berkata kepada orang itu, hentikan, jangan berkata seburuk itu dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nanti kalau kamu tetap seperti itu, saya akan berdoa. Kemudian orang itu bukan menghentikan, malah mengejek Sa'ad dengan kalimat, kamu mengancam aku dengan doamu, memangnya engkau nabi? Kemudian
Sa'ad mengambil air wudhu, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa orang ini telah menjadi orang-orang yang Engkau tetapkan mendapatkan kebaikan, dan Engkau murka terhadap caciannya kepada mereka. Maka jadikanlah dia sebagai pelajaran dan ibrah bagi orang lain." Maka mendadak muncul seekor unta yang tidak terkendali dan menyeruak kerumunan orang, seakan-akan unta itu mencari sesuatu. Dan ketika berhadapan dengan orang tadi, maka unta tadi mengamuk, menyepak, menginjak-injak sampai orang itu meninggal dunia. Para santri, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas langsung Allah kabulkan. Di kemudian hari, Sa'ad menjadi orang yang kaya raya. Saat wafat, ia mewariskan harta yang berlimpah. Harta yang banyak dan halal jarang berkumpul pada seseorang. Kadang orang hartanya banyak, tapi proses mencarinya tidak baik, sehingga bercampur dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini keduanya berkumpul, harta yang banyak dan halal berkumpul pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka saat ini termasuk adalah guru dalam memberi, dan ia guru dalam hal menyeleksi harta yang akan dia ambil. Kemampuan menyeleksi harta halal dan bersih menyamai kemampuannya untuk berinfak, bahkan melampaui. Saat haji wada, saat jatuh sakit, Rasulullah menjenguknya. Rasul kata Sa'ad, "Aku punya banyak harta dan aku tak punya ahli waris kecuali seorang perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3? Nabi SAW, "Jangan." "Kalau begitu separuhnya?" Nabi menjawab lagi, "Jangan." "Kalau begitu sepertiganya?" Kemudian Nabi bersabda, "Ya, 1/3. Dan 1/3 itu banyak. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi fakir lalu merepotkan banyak orang. Dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu nafkah yang kamu niatkan mencari ridho Allah kecuali kamu diberi pahala atasnya, termasuk sesuap nasi yang kamu suapkan pada mulut istrimu." Di kemudian hari, Sa'ad memang tidak hanya memiliki satu perempuan, tapi juga diberikan banyak anak laki-laki dan perempuan. Sa'ad sering menangis ketika mendengar ceramah dan khutbah Nabi SAW hingga membasahi pangkuannya. Orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya halus. Ia juga sangat mudah menerima kebenaran. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Suatu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Mendadak ia memandang ke ufuk, seakan ada yang membisikkan sesuatu. Nabi bersabda, "Akan muncul di hadapan kalian sekarang ini seorang yang akan menjadi penduduk surga." Kata Nabi, "Yatlu'u alaikum al-an rajulun min ahlil jannah." Kata Nabi,
Para sahabat penasaran, menoleh ke kiri ke kanan. Tak lama muncul Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita, Abdullah bin Amr bin As penasaran, memangnya apa yang dilakukan Sa'ad sehingga ia sudah memiliki tempat rumah di surga. Kemudian Sa'ad minta izin untuk menginap di rumahnya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As meminta izin menginap di rumah Sa'ad untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ibadah apa yang dikerjakannya sehingga dia memiliki rumah di surga pada saat beliau masih ada di dunia. Setelah berhari-hari dilihat tidak ada sesuatu yang istimewa. Apa yang dilakukan Sa'ad sama dengan yang dilakukan para sahabat yang lain. Sehingga ia memberanikan diri, apa yang Anda lakukan wahai Sa'ad? Sehingga Nabi bersabda bahwa engkau adalah penghuni surga. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, tak ada ibadah selain yang engkau saksikan. Hanya saja aku tak pernah memendam perasaan dengki dan buruk kepada sesama muslim. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, itu sebagian kecil dari keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin karena prestasi yang demikian gemilang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad untuk menjadi pemimpin pasukan yang membawa 30.000 pasukan untuk menghadapi 100.000 prajurit Persia yang terlatih dengan senjata yang paling mematikan di bawah pimpinan ahli strategi saat itu. Memang jumlah pasukan yang tidak seimbang, peralatan juga yang tidak seimbang, tapi Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab yakin bahwa kualitas rohani Sa'ad bin Abi Waqqas, kesempurnaan iman Sa'ad bin Abi Waqqas akan membuat Allah akan menurunkan pertolongan. Memang benar terjadi dialog yang panjang antara pasukan Sa'ad dan pasukan Persia saat itu, karena pasukan Persia ingin menunda-nunda peperangan dengan harapan pasukan Sa'ad bosan dan tidak memiliki semangat tempur lagi dan pulang ke Madinah. Tapi kemudian hasil dari dialog itu adalah tentara Persia tidak mau masuk Islam. Alternatif kedua, tidak mau membayar pajak, dan memilih alternatif yang ketiga, perang. Memang perang itu sesali oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, karena pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit bisulan sehingga tidak bisa berjalan. Tapi kendati demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap melakukan tugasnya dengan sangat luar biasa, yang kemudian hari pertempuran itu tercatat sebagai pertempuran yang modern, pertempuran yang betul-betul menggunakan strategi peperangan, dan kita tidak pernah tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini belajar dari mana sehingga memiliki strategi yang sangat luar biasa, termasuk
membentuk pasukan-pasukan komando kecil yang tapi memiliki daya hancur yang luar biasa. Ada pasukan bisu, ada pasukan marabahaya, ada pasukan yang khusus untuk menyiapkan tempat pendaratan kaum muslimin, karena waktu itu ada sungai yang harus dilewati, sungai Dajlah, dan pasukan Sa'ad mampu mengarunginya dan menyiapkan pendaratan bagi pasukan Sa'ad. Pertempuran itu berjalan hampir 2 tahun dan menguras tenaga, pikiran, nyawa, dan memang akhirnya kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Dan kemudian dalam sejarah tercatat adalah Sa'ad adalah seorang pemimpin pasukan yang luar biasa, mencatat prestasi yang gemilang dan menumbuhkan kepercayaan diri pada umat Islam dan kekaguman yang luar biasa. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, saat terjadi peristiwa penikaman Sayyidina Umar ibn Khattab memilih 6 sahabat untuk menggantikan beliau. Salah satu diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan kata-kata akhir dari sebelum wafat Umar radhiyallahu an terkesan jika ingin mengangkat pengganti kalangan sahabat, ia akan memilih Sa'ad. Jika khalifah dipegang Sa'ad, itulah yang tepat, kata Sayyidina Umar. Jika dipegang orang lain, maka mintalah bantuan kepada Sa'ad, ujar Sayyidina Umar menjelang wafatnya. Sa'ad berumur panjang hingga menyaksikan fitnah yang melanda kaum muslimin. Tapi ia tetap istiqomah dengan pendiriannya. Suatu ketika keponakannya bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas datang dan berkata, "Paman, di sini ada 100.000 pedang yang kesemuanya seakan engkau yang paling pantas memegang urusan kekhalifahan ini." Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Dari 100.000 pedang itu, aku hanya membutuhkan 1 yang apabila aku menebas sesama muslim tidak mempan. Jika aku pakai menebas kaum kafir, akan bisa memotongnya. Saat berusia 80 tahun, saat itu tahun 54 Hijriah, kepala Sa'ad yang mulia bersandar pada pangkuan anaknya. Ia memerintahkan anaknya yang lain untuk membuka almari barang. Di sana ada sehelai kain tua yang sudah lapuk lagi usang. "Aku ingin kalian mengkafaniku dengan kain ini," pinta Sa'ad bin Abi Waqqas kepada satu orang putranya. Ia berkata lagi, "Aku memerangi kaum musyrikin dalam perang Badar mengenakan kain ini, dan aku sengaja menyimpannya untuk hari seperti ini." Para santri, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat dengan wafat yang terhormat lagi mulia. Semoga menjadi pelajaran untuk kita. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.